Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin. Dia bisa melakukan segala perkara buat hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini teman-teman. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. You can do this. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Amen. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Katakan right now. Now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Katakan. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know
Sekali lagi katakan teman-teman. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know. Katakan I know. I know.
berdoa Tuhan buat Indonesia. Tuhan, kami percaya hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Engkau menjamah Indonesia Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan pemerintah-pemerintah, segala pemerintahan yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan rasa takut akan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, gereja kami. Buat Pak Niko, Pak Kiki Tuhan, gembala sidang kami Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan satu persatu. Engkau mengurapi keluarganya. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memakai kami semua Tuhan, generasi Yeremia Tuhan. Kami buka hati kami, biar Engkau memakai kami seturut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, buat hadirat-Mu hari ini Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Yang bersyukur katakan amin. Shalom, teman-teman GCN Youth Ryan 1D. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah. Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama pada hari ini Tuhan, untuk kami boleh kembali duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Hari ini kami berdoa, kiranya Engkau mengurapi kami, Roh Kudus menerangi mata hati kami, untuk kami boleh menangkap dengan jelas apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau urapi kami, Engkau ajar kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Buat kami bisa mengerti, supaya kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini dalam tangan-Mu. Engkau yang terus berkarya, terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom, GCN Youth Ryan 1D. Saya senang bisa kembali bersama-sama dengan teman-teman sekalian dalam kesempatan yang indah ini. Tanggal 17 Agustus kemarin kita baru saja merayakan akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, saya percaya bahwa di tahun yang baru Tuhan telah tambahkan satu usia lagi buat bangsa kita. Saya yakin dan percaya bahwa bangsa kita akan dipakai Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan di akhir zaman. Dan kita semua generasi Yeremia di tempat ini akan dipakai Tuhan juga untuk mengambil bagian dalam penuaian besar di bangsa kita. Amin. Nah, sebuah hashtag ya yang saya taruh di sini mengenai 76 menggambarkan bagaimana bangsa kita sudah berjalan selama 76 tahun. Dan tema kemerdekaan pada tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Baik, nah hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan kemerdekaan teman-teman sekalian. Ya, bicara mengenai tangguh, bicara mengenai tumbuh. Saya percaya hari ini saya ingin bawa kita sama-sama untuk mengenai sebuah kata yaitu move on. Oke, nah saya tahu teman-teman semua di sini mungkin sering dengar kata move on. Nah, problemnya adalah begini, kadang-kadang banyak orang itu nggak bisa move on, teman-teman. Banyak orang tidak bisa meninggalkan masa lalu, masih terikat dengan masa lalu, dan tidak bisa memasuki sebuah era yang baru, sebuah momen yang baru, sebuah musim yang baru. Nah, kita ngeliat di sini dalam firman Tuhan, dalam Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Bilangan pasal 11, ayat 4 sampai 6, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah teman-teman sekalian, kisah ini menggambarkan bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Mesir. Mereka telah merdeka, mereka telah meninggalkan Mesir, dan mereka keluar untuk menuju yang namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tetapi ternyata sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir,
Namun ternyata mereka belum bisa move on dari Mesir. Ya, di dalam perjalanan ya Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan telah menyingkirkan pasukan-pasukan Mesir, ya mereka melewati Laut Merah, mereka mengalami begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan. Tapi kalau kita melihat di sini ternyata bangsa Israel tidak bisa move on. Mereka masih mengingat akan masa lalu mereka. Mereka masih mengingat akan kehidupan mereka di Mesir, ya. Bayangin, mereka membandingkan kita di Mesir dulu hidupnya lebih enak walaupun dijajah. Makan nggak bayar, bisa makan bawang merah, bawang putih, gitu dan sebagainya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita lihat ini, mentalitas orang-orang Israel, mereka tidak bisa move on dari Mesir. Nah hari ini kalau kita ingin menjadi generasi muda yang tangguh, generasi muda yang tumbuh, yang growth, untuk bisa menjadi pejuang-pejuang di dalam mengisi kemerdekaan, saya pengen teman-teman mulai belajar begini, yuk sama-sama kita move on. Oke, nah teman-teman sekalian, di dalam dunia yang namanya globalisasi ini ya, segala sesuatu itu tuh berubah dengan sangat cepat, ya, change and fast, ya, segala sesuatu berubah begitu dinamisnya, begitu cepatnya. Kalau kita ingin belajar teman-teman sekalian, saya percaya bahwa kita perlu belajar dari masa lalu. Itu sebabnya ada yang namanya pelajaran dari sejarah, karena katanya sejarah selalu berulang. Kita perlu belajar dari masa lalu teman-teman. Apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lalu, yes, kita perlu belajar. Tetapi kita juga nggak boleh terlalu mengandalkan akan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Kalau kita merasa bahwa kita sukses dengan cara seperti ini, tidak berarti bahwa pengalaman di masa lalu tersebut akan berulang. Oke? Nah, Tuhan sendiri di dalam menjalankan karya keselamatannya, dia selalu melakukan yang namanya begini. Dia mengajak kita untuk belajar dari masa lalu, tetapi tidak mengandalkan akan pengalaman di masa lalu. Karena Tuhan selalu punya cara yang dinamis di setiap season untuk bisa menggenapi rencananya. Suatu hari saya ngobrol sama anak saya, karena waktu itu dia ada PR ya di sekolahan. PR-nya juga buat saya sesuatu PR yang wow, keren banget begini. Karena topik yang dipelajari adalah mengenai automation ya dan robotik ya. Bagaimana peran yang namanya otomasi dan robotik ini akan mengambil alih dunia pekerjaan, akan mengambil alih yang namanya teknologi, akan mengambil alih peranan manusia di dalam bekerja. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana peranan komputer, peranan teknologi, bahkan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini sudah mulai digeser, digantikan dengan mesin, dengan komputer, dengan robot. Saya ngobrol sama satu anak saya ya, namanya Joshua. Dia bilang begini, Pak, aku nanti kalau udah gede cita-citanya pengen jadi koki, pengen jadi chef, ya, pengen jadi kayak master chef begitu. Terus tugasnya diminta untuk dia mulai googling mengenai automation and robotics di dalam dunia chef. Apa yang bisa dipelajari dari automasi dan robotik tersebut untuk karir seorang koki, teman-teman sekalian. Jadi dia mulai googling dan dia bilang gini, Pak, ternyata yang namanya otomasi dan robotik itu di dalam dunia koki itu juga udah ada. Ya. Jadi kalau sekarang mau masak pun udah ada robot yang bisa masak. Dengan takaran-takaran, resep-resep, bumbu-bumbu yang udah ketaker, dia bisa set supaya nanti hasil makanan itu standar memenuhi kualitas tertentu. Wih, keren banget teman-teman. Nah, bayangkan begini, kalau kita nggak punya keinginan untuk kita berkembang, kalau kita nggak punya keinginan untuk terus move on, ya masih tetap menggunakan jurus yang lama, masih mengandalkan akan masa lama kita akan tertinggal. Hari-hari ini semua era yang lagi booming adalah mengenai digitalisasi, teman-teman sekalian. Semua yang berbau digital, semua yang berbau aplikasi, semua yang berbau teknologi, itu semuanya akan bergerak cepat dan akan bisa mengalahkan yang namanya hal-hal yang sifatnya konvensional. Contohnya kalau sekarang kita ibadah aja kita pakai online, kita kuliah pakai online, sekolah pakai online, bekerja pakai online. Segala sesuatu berubah dengan cepat. Itu sebabnya kita perlu belajar juga untuk berubah menghadapi perubahan tersebut. Oke. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh seringkali gagal untuk move on, teman-teman sekarang? Yang membuat kita seringkali gagal untuk move on adalah karena kita seringkali terpenjara dengan yang namanya mindset atau pikiran. Itu sebabnya Paulus ngomong kepada jemaat di Roma, kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus mulai berubah dari mindset kita, teman-teman sekalian. Saya ingat kisah seringkali saya ceritakan kalau saya bicara mengenai topik gambar diri, mengenai gajah yang diikat kakinya oleh rantai. Teman-teman mungkin pernah dengar kisah ini. Gajah binatang yang besar dan kuat, tapi ketika gajah tersebut tidak bisa dijinakkan, dia akan menjadi binatang yang sangat berbahaya.
Itu sebabnya di beberapa negara seperti India, mereka biasanya sejak gajah-gajah itu masih kecil, mereka kakinya tuh diikat dengan rantai, lalu diikat di sebuah tiang. Nah, gajah kecil tersebut setiap kali dia mencoba untuk bergerak menjauh melebihi rantai tersebut, dia nggak bisa karena kakinya terikat dengan rantai. Setiap kali dia mencoba, dia semakin meronta, dia semakin terluka, semakin sakit karena kakinya terikat oleh rantai besi dan diikat pada sebuah tiang yang sangat kuat. Nah, dia mencoba berkali-kali, akhirnya apa? Dia cuma merasakan rasa sakit, rasa gagal, dan sampai pada satu titik dia mengambil sebuah keputusan, dia tidak mau lagi mencoba. Karena setiap kali dia mencoba, dia selalu gagal. Setiap kali dia mencoba, dia selalu sakit. Singkat kata, ketika gajah itu sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, rantai tersebut diganti dengan tali, teman-teman sekalian, dengan tali tambang. Secara logika, tali sama rantai itu lebih kuat, lebih tahan untuk tidak mudah diputuskan dibanding tali. Tetapi yang menarik, ternyata gajah tersebut sekalipun sudah diganti menjadi tali, dia tidak pernah berusaha untuk keluar atau lari dari tempatnya. Nah, apa yang membuat gajah yang begitu besar, begitu punya potensi luar biasa, tidak berani bergerak, tidak bisa bergerak, atau tidak mau bergerak? Jawabannya bukan karena dia tidak mampu. Jawabannya bukan karena dia tidak bisa. Tetapi jawabannya adalah begini, karena dia memiliki sebuah mindset, setiap kali saya mencoba, saya pasti gagal. Yang ini juga gagal. Jadi banyak kali di antara kita, teman-teman sekalian, kita gagal move on karena kita punya penjara di pemikiran kita takut untuk mencoba. Kita takut karena kita merasa kayaknya setiap kali saya coba, saya terluka. Setiap kali saya mencoba, saya lalu dipermalukan. Setiap kali mencoba, saya takut saya gagal. Setiap kali mencoba, saya takut kelihatannya nggak bisa, dan seterusnya. Akhirnya itu membuat kita nggak pernah bisa move on. Nah, penting untuk kita sekarang belajar bagaimana sih caranya untuk kita bisa move on. Bagaimana caranya kita bisa memasuki tahun yang baru di kemerdekaan yang baru ini dengan menjadi anak-anak muda yang semakin kuat, semakin tangguh, ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang mengisi kemerdekaan bangsa ini, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-8, ya, ada di slide di sini. 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya ke-6 sampai ayat ke-8, dikatakan demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, teman-teman terkasih, surat 2 Timotius ini merupakan surat yang ditulis oleh seorang rasul bernama Rasul Paulus dan ditulis khusus untuk anak rohani terkasihnya, yaitu Timotius. Nah, surat ini ditulis adalah merupakan surat terakhir sebelum Paulus pada akhirnya dihukum mati ya oleh Kaisar di Roma. Nah, jadi ini the last message yang coba Paulus sampaikan kepada anak rohaninya. Alkitab dalam LAI memberikan sebuah judul perikop dalam kitab ini adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya, Paulus bilang kepada Timotius untuk dia harus bertekun. Ya, Paulus bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang hari ini sama-sama kita akan pelajari bagaimana caranya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang terus tumbuh, generasi yang dipakai Tuhan untuk bisa membuat perubahan sejarah bagi bangsa ini. Poin yang pertama sama-sama kita akan lihat di sini. Yang pertama dikatakan kita butuh kuasa Roh Kudus. Yes, kita butuh kuasa Roh Kudus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Teman-teman sekalian, Timotius ini merupakan anak rohani Paulus yang dipercayakan Paulus untuk memimpin atau menggembalakan jemaat di kota Efesus. Nah, Timotius itu masih anak muda, ya, bukan orang yang senior, bukan orang yang mungkin hebat, dia anak muda seperti kita, ya, orang muda. Dan Timotius itu orang yang penakut, dia pemalu, dia seringkali merasa tidak mampu. Tetapi Paulus memberikan sebuah tanggung jawab, sebuah tugas kepada dia, Timotius,
Kamu diminta untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu diminta untuk menjadi seorang gembala. Kamu diminta untuk bisa membawa orang-orang percaya untuk bisa lebih mengenal Tuhan dan membawa lebih banyak orang-orang lainnya untuk bisa datang kepada Kristus. Secara mental, Timotius merasa dia nggak mampu. Secara mental, Pak Timotius merasa kayaknya bukan saya deh. Saya nggak bisa. Dan kan seringkali kita memberikan excuse seperti itu. Saya nggak bisa, saya masih muda, saya nggak mampu melakukan apa-apa. Mungkin yang lain aja. Tetapi Paulus memberikan sebuah pesan kepada Timotius begini. Timotius, ingat ya bahwa engkau memiliki yang namanya karunia rohani. Nah, minggu lalu kita udah belajar mengenai topik mengenai spiritual gift, ya. Hari ini kita sama-sama diingatkan kembali Timotius di dalam menjalankan panggilannya, di dalam menjalankan tugas pelayanannya, dia diminta untuk mengobarkan karunia yang Tuhan percayakan kepada Timotius melalui Paulus. Nah, apa korelasinya dengan poin yang kita sama-sama pelajari pada sore hari ini? Poinnya adalah begini teman-teman sekalian. Kalau kita ingin jadi generasi yang terus grow, terus bertumbuh, terus jadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, dan menjadi dampak, kita harus belajar untuk mengisi kehidupan kita. Mengisi kemerdekaan bangsa kita terkasih ini dengan cara mengobarkan setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya percaya bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan Tuhan kepada kita bukan cuma supaya kita kelihatan keren, teman-teman sekalian. Bukan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia roh itu dengan banyak tujuan. Salah satu tujuan Tuhan memberikan karunia roh adalah begini, supaya kita bisa menggunakan karunia itu untuk melayani. Nah, siapa yang kita layani? Saya percaya yang kita layani adalah Tuhan, ya, orang-orang percaya, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk bangsa ini, teman-teman sekalian. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, yuk sama-sama kita pelajari begini. Di era curah roh kudus ini, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kuasanya yang tidak terbatas tersebut untuk membuat kita bisa bergerak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Jadi saya belajar bahwa kita perlu mengisi kemerdekaan bangsa kita ini dengan cara menggunakan semua karunia, menggunakan semua potensi, menggunakan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta tersebut diurapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga apa yang kita miliki dengan kedua belah tangan kita ini bisa digunakan untuk menjadi sesuatu yang berarti buat bangsa kita. Mungkin ada orang-orang yang punya kemampuan untuk memasak, ya. Tapi saya percaya ketika kemampuan memasak tersebut diurapi Tuhan, kita bisa memberikan makanan kepada banyak orang. Kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, teman-teman sekalian. Mungkin kita punya kemampuan untuk menulis. Mungkin dari tulisan-tulisan kita bisa menginspirasi banyak orang. Nah, segala potensi, talenta, bakat yang Tuhan berikan di dalam diri kita, saya percaya ketika itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus, itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa terus bertumbuh, terus menjadi anak-anak muda yang kuat, sekalipun ada banyak masalah, seperti dari Timotius. Timotius tidak mundur. Timotius terus maju di dalam pelayanannya dia, sehingga dia bisa membawa dampak yang luar biasa bagi bangsanya, bagi orang-orang percaya. Teman-teman sekalian. Nah, setiap Timotius, dengar baik-baik, setiap Timotius itu butuh Paulus. Ada waktu-waktu di mana kita merasa kayaknya kita udah gagal. Kak, saya seringkali gagal. Saya seringkali jatuh. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya nggak mampu. Saya bukan orang yang pintar. Saya hanya orang yang biasa-biasa saja. Timotius mengalami hal seperti itu. Dia punya gambar diri yang salah. Dia punya mindset berkata, kayaknya saya nggak bisa. Tapi saya bersyukur bahwa Paulus itu ada di tengah-tengah kehidupan Timotius dan Paulus mengencourage Timotius, Timotius, kamu pasti bisa. Bukan karena kehebatan kamu, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus, ada karunia-karunia Roh Kudus yang telah diletakkan di dalam kehidupan kamu untuk menggenapi panggilan. Jadi hari ini teman-teman terkasih generasi Yeremia, mari dengar baik-baik, kita perlu yang namanya orang-orang ada di sekeliling kita. Kita perlu Paulus-Paulus, kita perlu kakak-kakak rohani. Ya, untuk bisa menguatkan kita, untuk kita bisa saling mendoakan, untuk kita bisa saling membangun, supaya apa? Supaya kita terus kuat dan terus bertumbuh dalam menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, teman-teman kita ngelihat di sini, ya, dikatakan kita butuh kasih Tuhan. Ya, kita membutuhkan yang namanya kasihnya Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan demikian tadi,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya nggak bisa, saya takut, saya nggak mampu, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan dalam diri kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ingin untuk kita sama-sama melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, teman-teman, Yohanes ini merupakan rasul yang dikenal dengan sebutan rasul kasih. Dia tulis kitab Yohanes, lalu surat Yohanes 1, 2, 3, dan juga kitab Wahyu. Yohanes ini awalnya merupakan seorang yang sombong, orang yang haus kekuasaan, orang yang pemarah. Intinya Yohanes sebenarnya nggak ada kasih sama sekali, teman-teman sekalian, kalau kita pelajari. Tetapi ketika dia mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Yohanes yang seringkali adalah orang yang pemarah, orang yang egois, orang yang ingin kekuasaan, dia diubahkan menjadi orang yang penuh dengan kasih. Sehingga setiap tulisannya menjadi sebuah tulisan yang dikenal dengan tema sentral adalah mengenai kasih, teman-teman. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi kita baca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita sambungkan dengan 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan nggak memberikan kepada kita roh ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan siapakah kasih itu, teman-teman sekalian? Dikatakan Allah adalah kasih. Jadi di dalam Kristus, di dalam Allah itu sendiri tidak ada ketakutan, teman-teman. Ya. Nah, problemnya begini. Banyak orang seringkali masih takut. Ya. Banyak orang terutama takut menghadapi hari esok, teman-teman sekalian. Kenapa seringkali kita takut? Kenapa kita nggak punya yang namanya courage untuk menghadapi masa depan? Menghadapi yang namanya uncertainty, ketidakpastian? Jawabannya begini. Karena mungkin kita kurang percaya kepada Kristus. Nah, mengapa kita perlu punya keberanian? Ya, karena kita harus sadar bahwa ternyata kasih Allah ada dalam diri kita. Yesus mati di kayu salib, Dia tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus dicurahkan tinggal dalam hati kita. Teman-teman sekalian. Orang yang jatuh cinta, saya tulis di sini, tidak ada rasa takut. Tuh, siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Ya, orang yang jatuh cinta itu nggak kenal rasa takut. Ya. Ada hujan, wah jangankan hujan, banjir pun akan kuseberangi. Ada orang-orang yang karena cinta, mereka tidak lagi menghiraukan rasa takut mereka. Saya seringkali suka dengan kisah bagaimana seorang ibu melahirkan anaknya. Buat teman-teman yang perempuan, ya, bayangkan begini, suatu hari kelak kita sebagai mungkin wanita akan melahirkan anak. Banyak orang mungkin berkata begini, aduh rasanya gimana ya kalau ngelahirin anak ya, pasti sakit, pasti takut ya. Ada yang pengen mungkin, aduh saya nanti operasi aja deh dan sebagainya. Tetapi ketika seorang wanita mau melahirkan anaknya, ada sebuah peperangan besar di sini antara rasa takut untuk melahirkan dan cinta kepada anak yang ada dalam kandungannya untuk anak ini bisa lahir. Ketika dokter membawa masuk ke dalam ruang operasi, dokter mulai berkata, ayo ibu, push, dorong, gitu ya. Nah, ketika ibu tersebut mulai mendorong, terus push, ya, pray until something happen, ya, praise until something happen. Preach until something happen. Terus dorong. Dia nggak bisa bilang tiba-tiba, dokter, time out. Saya capek, saya mau break dulu. Saya mau cuti dulu. Saya mau istilahnya off dulu sementara. Nggak bisa teman-teman sekalian. Kenapa? Karena anak di dalam kandungannya tersebut harus dilahirkan. Nah, rasa ketakutan, rasa kelelahan, rasa kekhawatiran dia, segala hal-hal yang membuat dia seakan-akan ingin berhenti, itu tiba-tiba hilang. Dengan satu tujuan utama begini, apapun yang terjadi, anak yang ada dalam kandungan saya harus lahir. Apa yang membuat wanita tersebut, ibu tersebut mengambil keputusan sekalipun dia takut operasi, sekalipun dia takut untuk melahirkan,
Tetapi apa yang membuat dia pada akhirnya terus berjalan, terus menguatkan dirinya untuk terus menghadapi apapun rasa takutnya? Cuma satu teman-teman sekalian, yaitu namanya adalah cinta. Karena cintanya terhadap anaknya tersebut yang akan mengalahkan segala ketakutannya. Jadi kalau hari-hari terakhir ini kita merasa kayaknya kita sudah mulai ingin mundur. Kita nggak bisa move on lagi, kita nggak bisa maju lagi, kita nggak bisa melangkah lagi ke hari esok. Ingat, miliki kembali cintanya Tuhan. Nah, jangan pernah punya hati kontrak buat bangsa ini. Teman-teman sekalian, saya percaya kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Dan kita juga tidak bisa memilih tempat di mana kita dilahirkan. Ketika kita lahir di bangsa kita di Indonesia, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang besar bagi teman-teman sekalian di Indonesia. Jadi jangan pernah punya hati kontrak. Apa itu hati kontrak? Hati kontrak itu punya mindset nggak peduli dengan apapun yang terjadi di bangsa ini. Oh, bangsa ini menghadapi masalah, Nah, jangan pernah punya hati kontrak. Orang yang kontrak itu dengan sangat mudah dia check out, teman-teman sekalian. Oh, ada masalah FGP, emang gue pikirin. Dia akan langsung mungkin pindah. Dia akan langsung pengen keluar. Jadi jangan pernah punya hati kontrak buat bangsa ini. Jangan pernah memberi dan melayani tanpa cinta. Jangan pernah memberi dan melayani tanpa cinta. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, baik itu mungkin di dalam pekerjaan teman-teman, baik itu di dalam sekolah teman-teman, baik itu mungkin di dalam keluarga, apapun yang kita lakukan, mari lakukan itu dengan dasar cinta. Ya, kalau kita takut, kalau kita mungkin penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan, ada satu hal yang saya ingin garis bawahi buat teman-teman. Mari kembali ke cintanya Tuhan. Mari kembali kepada sumber cinta tersebut. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang adalah kasih akan kembali menge-charge diri kita dengan kasih-Nya, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi hari esok. Yang ketiga dan terakhir teman-teman, dikata begini, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita terus move on, menjadi generasi yang kuat dan tangguh, terus tumbuh tengah-tengah kesukaran yang ada di bangsa kita. Yang ketiga, ingat baik-baik, punya sebuah mindset bahwa kita dipanggil untuk menderita. Ya, 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus ngomong kepada Timotius begini, Timotius jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Wow, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Dan jangan malu juga karena aku, karena Paulus, ya, seorang hukuman. Tetapi ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, saya ingin garis bawahi juga dalam surat Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Paulus menulis surat ini juga merupakan sebuah tema sentral ketika waktu itu orang-orang percaya banyak dianiaya oleh Kaisar Nero, ya, Kaisar Roma. Mereka ditangkap, dimasukkan kolosium, diadu dengan singa, lalu dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Mereka menghadapi yang namanya aniaya. Nah, hari-hari ini kita juga perlu berdoa buat teman-teman kita, buat rekan-rekan kita yang mungkin ada di Afghanistan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita baca sama-sama bagaimana mereka menghadapi ketakutan, mereka menghadapi kekhawatiran akan aniaya. Kita perlu sama-sama terus berdoa supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa terus bertahan sampai dengan akhir. Nah, Paulus tulis begini, kamu juga dipanggil untuk menderita. Dan kamu harus mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak Tuhan Yesus. Ya. Makanya ketika kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin berubah, hal pertama yang harus berubah adalah begini. Kita harus ubah mindset kita bahwa yang namanya hidup ini nggak ada yang enak, teman-teman sekalian. Nggak ada yang namanya hidup ini semuanya smooth aja. Kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan. Yoel pasal 2 mengatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, saya percaya bahwa dikatakan goncangan demi goncangan itu akan datang. Goncangan ekonomi, goncangan karena pandemi, goncangan yang mengakibatkan resesi, goncangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, goncangan terus datang. Tidak ada yang berkata bahwa hidup ini stabil.
hidup ini terus naik, hidup ini tidak pernah rugi. No, tapi kita harus mulai berlatih diri kita. Yuk sama-sama kita punya mindset bahwa kita juga dipanggil untuk menderita dalam pelayanan kita. Mengisi kemerdekaan bangsa kita bukan satu hal yang mudah, teman-teman sekalian. Ya, kita sudah mendapatkan kemerdekaan tersebut dengan darah, keringat, dan air mata oleh para pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Tanggung jawab kita saat ini adalah kita harus mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan dengan santai-santai, bukan dengan biasa-biasa saja, tetapi kita juga harus berjerih lelah. Untuk apa? Untuk mengupayakan yang terbaik buat negeri kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, ya, saya tutup di sini. Dikatakan demikian, Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ingin tutup teman-teman hari ini begini. Memasuki 76 tahun Indonesia merdeka. Jadi generasi yang tumbuh, menjadi generasi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup di dalam kemerdekaan. Kenapa kita perlu hidup dalam kebenaran, teman-teman sekalian? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita hidup di dalam kemerdekaan bukan berarti bahwa kita bebas melakukan apa saja kita mau, kita bebas berbuat dosa, bukan. Tapi saya percaya bahwa ketika Kristus telah memerdekakan kita, maka kita harus hidup di dalam firman. Ya, saya garis bawahi di sini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, teman-teman sekalian, kalau kita ingin benar-benar merdeka, ya, kita harus tetap tinggal di dalam firman. Apa artinya tetap tinggal dalam firman? Artinya melekat erat dengan Kristus, melakukan firman Tuhan. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita menjadi yang namanya murid. Ya, ciri murid salah satunya adalah apa? Dia menjadi saksi, teman-teman sekalian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teman-teman, yuk mari sama-sama memasuki tahun-tahun yang baru di bangsa kita. Sama-sama kita tahu kebenaran yang paling hakiki adalah ketika kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah menebus dosa kita untuk satu tujuan, supaya kita dimerdekakan, supaya kita dibebaskan, supaya kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, supaya kita tidak hidup lagi dalam kekhawatiran, karena kasih Kristus mengalahkan segala ketakutan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat yang sangat terkenal dari Nabi Yeremia. Saya kutip dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Yeremia bilang kepada bangsa Israel, sekalipun kamu dibuang ke Babel, ya, kamu harus bekerja untuk kesejahteraan kota-kota tersebut. Dan kamu juga harus berdoa untuk kota-kota tersebut. Saya tulis di atas di sini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika kita ingin di generasi yang mengisi kemerdekaan bangsa kita, teman-teman sekalian, tidak ada cara lain selain kita memiliki keseimbangan antara yang namanya berdoa dan bekerja. Pertanyaannya hari-hari ini, apakah kita masih berdoa buat bangsa kita? Apakah kita masih sungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan bangsa kita? Saya berdoa 76 tahun Indonesia merdeka. Kita semua generasi Yeremia menjadi generasi yang berdoa dan bekerja. Supaya apa? Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera. Sejahtera apa? Sejahtera pendidikannya, sejahtera kesehatannya, sejahtera pekerjaannya, sejahtera di dalam segala hal, supaya kesejahteraan bangsa kita juga menjadi kesejahteraan kita. Teman-teman, mari sama-sama kita ambil waktu untuk kita berdoa buat bangsa kita. Memasuki 76 tahun Indonesia merdeka, saya sungguh-sungguh berdoa, anak-anak Tuhan, generasi Yeremia Tuhan, dipakai Tuhan, bukan cuma sekedar menjadi pengisi sejarah dong, tetapi menjadi pembuat sejarah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sore hari ini. Firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya Tuhan punya sebuah rencana yang besar bagi bangsa kami. Dan Tuhan punya rencana yang besar kenapa kami ada di bangsa ini.
Itu sebabnya hari ini kami berdoa, Tuhan, wahyukanlah akan pribadi-Mu. Nyatakan panggilan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Diberkatilah tanah air kami, Tuhan. Diberkatilah hasil lautnya, diberkatilah hasil panennya, diberkatilah hasil buminya. Bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal akan Tuhan. Orang-orang yang menjadi orang-orang benar. Pemerintahan kami jadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil segala keputusan-keputusan yang baik buat bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa ini, Tuhan, mengenal akan Engkau. Terima kasih, dan Tuhan, Kau juga pakai kami, Tuhan, sebagai generasi Yeremia-Mu, Tuhan. Agar kami terus berubah, semakin hari semakin diubahkan, setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Jadikan kami anak-anak muda-Mu, Tuhan, yang kuat. Jadikan kami anak-anak muda-Mu, Tuhan, yang terus bertumbuh, Tuhan, terus tangguh. Masalah boleh datang, tapi kami yakin dan percaya, kuasa Roh Kudus-Mu, kasih-Mu, Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, firman sudah disampaikan. Ya, terus ini boleh tumbuh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita akan angkat kedua tangan kita, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga. Melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, sampai Tuhan sudah menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama, mari kita katakan, Amin.